Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Beliau adalah paman baginda Rasul yang selama hidupnya begitu mendukung perjuangan pergerakan dakwah Rasulullah. Salah satu sebab mengapa baginda Rasul tidak begitu mengalami gangguan hebat sebagaimana sahabat-sahabat yang lain di awal masa masuknya Islam adalah karena orang-orang kafir Quraisy masih melihat, masih memandang, masih mempertimbangkan sosok Abu Talib bin Abdul Muttalib dan juga saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau luar biasa melindungi dan menjaga keponakannya, yaitu Rasulullah, terhadap siapa-siapa saja yang berani mengganggunya. Tapi sayang, selama itu pula Abu Talib belum mengucapkan syahadat. Abu Talib belum bersyahadat. Ini yang disedihkan oleh Rasulullah. Sampai ketika beliau sakit di usianya ke-80 menjelang sakaratul maut, Nabi kita baginda Rasul datang kepada pamannya, menuntunnya, mentalkinnya. Tapi sayang, sebaik-baik manusia datang pada saat itu, tetapi sejahat-jahatnya manusia pun ikut ada di sebelahnya. Dialah Abu Jahal. Rasulullah ada di sebelah pamannya Abu Talib, tetapi di sebelah sisinya lagi ada Abu Jahal. Baginda Rasul berkata kepada pamannya, "Ayo ya paman, qul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah." Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela engkau di hadapan Allah nanti, paman. Abu Talib melihat keponakannya dengan wajah tatapan yang kosong. Kemudian di sebelahnya Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Abi Talib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci milahnya, agamanya kakekmu Abdul Muttalib, bapakmu Abdul Muttalib? Ditatapnya sahabatnya Abu Jahal. Rasulullah berkata kembali, "Qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumil qiyamah." Katakanlah la ilaha illallah, aku nanti akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat dengan kalimat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tarik menarik antara Rasulullah dan Abu Jahal mempengaruhi pikiran Abu Talib, paman Rasulullah, sampai akhirnya begitu malaikat Israel mencabut nyawa Abu Talib, beliau belum sempat bersyahadat. Nabi nangis. Nabi begitu sedih. Dia tidak bisa membela pamannya di hadapannya sendiri. Dia menyaksikan bagaimana pamannya sakratul maut tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi berkata, "Wallahi astaghfirunna laka ma lam unha anka." Demi Allah, aku akan minta ampunkan untukmu, wahai paman, apabila hal itu tidak dibolehkan, apabila hal itu tidak dilarang. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, turun Al-Quran, turunlah ayat surat At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana lin nabiyyi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Tidak patut, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Nabi sedih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Turun pula ayat surat Al-Qasas ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya wahai engkau Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk, kau tidak bisa memberikan hidayah untuk orang-orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah, Sang Maha Ghafur, Sang Maha Perkasa, Sang Maha Rahman, Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sepenggal kisah tentang sakratul mautnya paman baginda Rasul Nabi besar Muhammad, yaitu Abu Talib, dapat menjadi pelajaran buat kita bahwa hidayah itu sangat mahal
Dan hidayah itu haruslah kita raih. Orang yang begitu dekat dengan Nabi, yang begitu mengenal Nabi, bagaimana dia melihat nubuah yang ada pada diri Nabi. Tetapi ketika hidayah belum dibuka oleh Allah, maka ia tidak mengucapkan syahadat ketika wafatnya. Semoga tayangan singkat ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.